Bismillah, nama saya Muhammad Fahrul Rozi. Saya asal dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Saya merantau pertama kali ke Jakarta kurang lebih 6 tahun yang lalu. Itu pertama kali saya kuliah di Jakarta, di Lipia. Pertama kali saya kuliah, saya melihat saya kepengen usaha, tapi orang tua tidak memodalin. Artinya orang tua kita keras di dalam pendidikan. Akhirnya saya berpikir sendiri untuk mencari uang yang sekiranya bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari di Jakarta. Ini pertama kali saya datang ke Jakarta. Yang saya dagangkan itu jual pulsa, kaos kaki, dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah gak lama dari situ saya mulai merintis tahu bulat. Tahu bulat ini saya ambil dari Tasikmalaya. Kemudian jam 12 malam ataupun jam 11 malam kurang lebih sekitar itu. Ini dari Tasikmalaya dikirim melalui bis Prima Jasa ke terminal Lebak Bulus. Sekitar jam 12 malam saya ambil pakai motor ke sana. Dan sampai di rumah ya digoreng, kemudian untuk paginya dijual. Ini alhamdulillah tahu bulat. Kemudian saya juga jual cireng, jual susu kedelai dan lain sebagainya. Itu bertahan kurang lebih 2,5 tahun. Setelah ini pertama kali saya merintis usaha impor barang-barang dari luar negeri, baik itu dari Cina ataupun dari Arab Saudi. Pertama kali ketika saya melihat istri saya sudah menikah tahun 2011, pertama kali kita menikah. Karena orang tua ketika awal menikah, kita lepas tanggung jawab orang tua. Arti kata, orang tua tidak memodalin lagi. Kalau memang mau siap untuk menikah, biaya kehidupan semua ditanggung sendiri, pribadi. Ya insya Allah saya yakin Allah itu maha memberikan rezeki. Maka saya berani untuk mengambil keputusan tersebut. Tahun 2011 saya menikah. Istri saya berasal dari Bandung. Dan itu juga masih menginjak semester 2 di Lipia, Fakultas Syariah. Nggak lama dari situ, ketika saya datang ke rumah, saya ngelihat istri sedang makan nasi putih, tapi nggak ada lauk sama sekali. Dia makan nasi putih satu piring, tapi nggak ada lauk sama sekali. Di sini saya merintih hati saya, ngelihat istri saya seperti itu. Tapi alhamdulillah nggak ada komentar ataupun nggak ada komplain dari istri saya. Apa yang ada itu yang dimakan. Saya bersyukur sekali. Dan di sini saya tanya, telur ada, telur habis. Saya tanya lagi, uang kita ada, uang juga habis. Dan waktu itu ada liburan Soifia 3 bulan, jadi usaha kan kita dagangnya juga ke kampus-kampus, jadi usaha 3 bulan itu kita stop, belum ada pemasukan. Di sini saya sedih sekali melihat istri, nggak ada lauk yang bisa dimakan. Akhirnya saya keluar minjam uang. Dari situ pertama kali saya menanamkan di hati ini untuk mulai maju ke depan, untuk mulai proses usaha, untuk tidak ingin melihat istri dan anak kelaparan di masa depan nanti. Akhirnya saya mulai ngimpor barang-barang ini dari Saudi.
itu mulai dari tahun kurang lebih ya 2 tahun yang lalu. Awalnya cuman ya dikit-dikit 40 baju dibantu sama temen yang tinggal di sana, yang tinggal di Madinah. Kemudian berikutnya 70 baju dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah semua agen-agen untuk abaya ataupun untuk jubah ini sudah tersebar se-Indonesia dan hampir semua Asia Tenggara, ada beberapa negara yang sudah ada agen. Termasuk di situ Singapura, Malaysia, dan se-Asia Tenggara ini kurang lebih. Ini untuk sekarang usaha yang saya mulai ataupun yang sedang berjalan itu saya lebih fokus di abaya-abaya impor dari Arab Saudi dan jubah-jubah ataupun kalau dalam bahasa Indonesia kita ini disebut orang sering lebih kenalnya dengan gamis-gamis untuk laki-laki, baik itu dari gamis untuk anak-anak, remaja, dewasa, perempuan dan laki-laki. Semua ini barang-barang kita impor dari Arab Saudi. Kemudian kita pertama kali ini kita punya toko ada 5. Yang pertama itu di Jati Padang, di Pasar Minggu. Untuk lebih jelasnya, Jalan Jati Murni, nomor 3, RT 7, RW 2, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemudian toko kita yang kedua ada di Tanah Abang, Blok B, lantai 5, Los D nomor 22 dan 23, namanya Maimai Abaya. Jadi Maimai Abaya yang pertama itu di Jati Padang, kemudian yang kedua di Tanah Abang. Kemudian toko yang ketiga itu kita buka dengan nama yang berbeda. Namanya Sofia Lil Abayat. Kita ambil nama dari adiknya istri. Ini berletak di Blok A juga di Tanah Abang, tapi beda posisi. Yang tadi di Blok B sekarang di Blok A. Tanah Abang, Blok A, lantai 5, Los E, nomor 78. Toko yang keempat itu di dekat TV Roja. Nama tokonya Haromain, karena ini difokuskan untuk jual pakaian-pakaian impor, tapi khusus laki-laki. Itu Haromain, nama tokonya, di Cilengsi, Jalan Pahlawan. Yang lebih detailnya dekat dengan TV Roja. Kemudian toko yang kelima di Blok B lantai 5, namanya juga toko Haromain, Los D nomor 142. Itu ada 5 toko yang sedang berjalan saat ini. Dan kita juga menjual dengan online. Kita jual secara grosir dan kita jual retail dan grosir. Ini semua kita layanin. Adapun agen-agen ini sering sekali barang-barang ini ketika datang para pembeli ataupun kadang-kadang toko kita sendiri itu nggak kebagian barang karena kebanyakan peminat. Peminatnya banyak tapi barangnya kurang. Ketika setiap kali barang datang ke gudang, ke rumah kita ini, itu alhamdulillah sekali masuk kurang lebih 500 pakaian yang masuk, itu maksimal umurnya 1 minggu atau maksimal sekali 2 minggu. Setiap 2 minggu itu pasti ada perputaran barang baru dan barang-barang lama itu sudah kita keluarkan. Alhamdulillah sudah laku rata-rata. Jadi agen-agen itu kebanyakan mereka nggak datang lagi ke toko, tapi mereka langsung datang ke rumah, belanja di rumah. Jadi kadang mereka juga nggak enak di toko, Tanah Abang macet, mau ke sana, polusinya, belum lagi kendaraannya macet total, apalagi yang berasal dari luar kota mau ke Tanah Abang. Jadi kita mengambil inisiatif untuk dagang online juga, ataupun yang mau datang ke gudang silakan langsung datang ke gudang, ataupun yang mau datang langsung ke toko silakan datang ke toko. Bagi orang-orang yang di luar pulau seperti di Batam, alhamdulillah kita punya agen di mana-mana, hampir seluruh daerah Indonesia kita punya. Dan untuk luar tadi seperti di Singapura dan Malaysia, kita sudah mengimpor ke sana semua, mengekspor barang-barang ini. Seperti di Aceh, kita juga sering rutin untuk mengirim ke Aceh, Sumatera, daerah-daerah Sumatera, Batam, Medan, Riau, Pekanbaru, kemudian juga dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, daerah-daerah timur sana, dan daerah Kalimantan. Alhamdulillah hampir seluruh daerah se-Indonesia ini kita sudah punya agen. Untuk luar negeri paling baru
dua negara tersebut, Malaysia dan Singapura. Ini untuk menjadi agen itu ada sistem. Untuk di pakaian perempuan ini ada 4 harga. Jadi kalau orang datang ke toko langsung itu kita kasih harga ecer. Kita kasih harga ecer. Kemudian ada namanya di situ harga grosir. Grosir ini minimal pembelian 3 piece lebih ke atas. 3 piece atau 1 kodi, 2 kodi, 3 kodi, kita itu harga termasuk grosir 3 piece ke atas. Kemudian ketiga ada namanya marketer, harga khusus marketer. Ini harga lebih murah dibanding harga ecer dan harga grosir. Dan keempat ini harga agen. Harga agen ini harga yang paling termurah. Ini dikhususkan untuk agen. Tapi untuk menjadi agen kita juga nggak segampang nggak segampang dikira. Kadang orang harus mendeposit dulu uang. Jadi di sini uang harus kita deposit ke kita kurang lebih 18 juta atau senilai dengan pembelian 100 piece abaya. Kemudian baru terdaftar menjadi agen resmi kita. 18 juta ini deposit, itu dibelanjakan barang sampai habis total jumlah 18 juta tadi. Dan ketika dia mau belanja lagi berikutnya, 1 biji, 2 biji pakaian, itu langsung mendapatkan harga agen tanpa membayar lagi. Langsung mendapatkan harga termurah. Kita contohkan seperti baju, ada baju abaya itu harga kita jual ecernya itu kurang lebih Rp690.000. Ini untuk harga agen itu Rp490.000. Tapi kita ada peraturan. Agen nggak boleh menjual di bawah harga yang kita jual di eceran. Jika terdapat agen menjual di bawah harga tersebut atau menurunkan harga, maka kita blacklist dari daftar agen. Kemudian di sini ada juga gamis ikhwan ataupun gamis laki-laki dengan berbagai merek seperti Haramain, Ikaf, Asil, Daffa, Sodaf, Raw'ah, Drosh dan lain sebagainya. Ini kita cuman ada 2 harga, harga grosir ataupun harga ecer. Untuk harga grosir minimal pembelian 1 lusin. 1 lusin, 2 lusin, 3 lusin tetap dikenakan harga grosir 1 lusin. Perbedaan harga ecer itu seperti Haramain contohnya Rp250.000. Itu untuk harga ecer. Kalau untuk harga grosirnya 1 lusin kurang lebih sekitar Rp183.500. Kalau orang untuk pengambilan banyak dengan kuantiti yang lebih besar seperti di atas 10 kodi atau 20 kodi, itu untuk harga bisa negosiasi sama kita.